Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? How are you today? I hope all of you fine, always fine. Kali ini saya Irianti dari SMA Negeri 2 Sebulu akan menjelaskan materi kelas 12 tentang korosi. Ada yang tahu tentang korosi? Ya, betul. Korosi disebut juga sebagai perkaratan. Ya, korosi ini disebut juga sebagai perkaratan. Pengertian korosi sebenarnya apa sih? Pengertian korosi adalah peristiwa teroksidasinya suatu logam dengan oksigen yang ada di udara. Itu disebut sebagai korosi. Bisa juga disebut sebagai korosi itu adalah peristiwa redoks atau reaksi redoks antara logam dengan zat-zat lain yang ada di sekitarnya membentuk senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Itulah yang disebut sebagai korosi. Apa saja contoh dari korosi? Contoh dari korosi itu adalah perkaratan besi. Untuk memperlambat korosi suatu logam, maka biasanya kita hubungkan logam tersebut dengan logam lain yang lebih mudah teroksidasi atau yang memiliki S-sel atau potensial sel yang lebih kecil. Caranya kita bisa melihat deret volta. Nah, lihat deret volta kan? Nah, coba dibandingkan deret volta tersebut. Yang manakah yang S-selnya lebih kecil? Ya, S-selnya lebih kecil berarti yang negatif ya. Dari negatif sampai dengan yang positif. Itu S-selnya lebih kecil. Kemudian saya ambil contoh Mg dan Fe, magnesium dan besi. Dari magnesium dan besi, coba perhatikan yang mana S-selnya lebih kecil, Mg atau Fe. Betul, yang lebih kecil itu adalah Mg. Potensial sel yang lebih kecil antara Mg dan F itu adalah Mg. Dari sini kita bisa bilang bahwa Mg itu kan memiliki S-sel yang lebih kecil atau potensial reduksi yang lebih kecil. Kalau potensial reduksinya lebih kecil, maka berarti potensial oksidasinya lebih besar. Kalau potensial oksidasinya besar, berarti dia mudah mengalami oksidasi. Masih ingat pelajaran yang dulu? Zat yang mudah mengalami oksidasi disebut anode atau katode. Betul. Jadi zat yang mudah mengalami oksidasi disebut sebagai anode. Betul. Berarti Mg itu adalah anode. Apabila Mg kita gunakan untuk melapisi Fe, maka Mg ini disebut sebagai pengorbanan anode. Kenapa disebut sebagai pengorbanan anode? Karena Mg ini akan lebih duluan teroksidasi baru Fe. Jadi Mg ini melindungi Fe dengan cara dia mengorbankan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia mudah teroksidasi tadi, mudah berkarat. Selama Mg masih utuh, maka Fe tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi Mg akan terus-menerus mengalami korosi atau mengalami oksidasi atau terus-menerus berkarat. Makanya pada saat Mg melapisi Fe itu disebut sebagai pengorbanan anode. Karena dia teroksidasi lebih duluan, maka dia disebut sebagai pelindung dari Fe. Kita lihat Fe. Fe memiliki S-sel atau potensial reduksi yang lebih besar dibandingkan dengan Mg. Kalau dia memiliki potensial reduksi yang besar, berarti dia mengalami reduksi. Apa tadi kalau mengalami reduksi? Ya, betul. Zat yang mengalami reduksi disebut sebagai katode. Benar sekali. Kalau dia katode, kemudian dia melindungi logam yang lain, maka disebut sebagai perlindungan katodik. Ya, betul. Jadi pengorbanan anode apabila zat yang S-selnya lebih kecil melapisi zat yang S-selnya lebih besar.
Jadi kita melindungi katodik tadi, melindungi katode tadi dengan cara mengorbankan anode. Kemudian pada peristiwa korosi, logam itu akan mengalami oksidasi. Jadi dalam peristiwa korosi itu kan redoks, berarti pasti ada yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi itu apa? Ya logam. Yang mengalami reduksi itu apa? Oksigen atau udara. Berarti logam-logam tersebut akan membentuk namanya karat berupa oksida atau karbonat. Jadi logam tadi yang bereaksi dengan oksigen itu akan menghasilkan karat. Karat itu umumnya berupa namanya oksida atau karbonat. Jadi kalau Fe bereaksi dengan oksigen, dia akan menghasilkan senyawa Fe2O3 X H2O. Ini hasil reaksi dari besi ditambah dengan oksigen. Ini adalah rumus perkaratan besi. Fe2O3 X H2O. Ya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya masih tentang korosi, yaitu cara-cara pencegahan korosi. Cara-cara pencegahan korosi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Tetapi saya akan menjelaskan hanya 7 cara. Cara-cara pencegahan korosi yang pertama adalah mengecat. Jadi untuk melindungi perkaratan dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya dengan pengecatan. Ini untuk apa? Untuk menghindari kontak zat, kita contohkan besi lah ya dalam kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak besi dengan udara maupun air. Jadi fungsi mengecat itu adalah untuk melindungi supaya besi ini tidak kontak udara dengan air, supaya tadi tidak mengalami perkaratan lebih cepat, makanya dicat. Cat itu juga berfungsi untuk membuat keindahan. Jadi logam-logam yang dicat itu akan indah dipandang mata. Kemudian yang kedua adalah melumuri dengan oli. Yang kedua adalah melumuri dengan oli. Oli dapat mencegah kontak besi dengan air. Biasanya diterapkan pada perkakas dan mesin. Jadi biasanya alat-alat atau perkakas atau mesin itu biasanya dilumuri dengan oli supaya dia tidak cepat berkarat. Kemudian yang ketiga adalah dibalut dengan plastik. Jadi dibalut dengan plastik. Plastik itu mencegah kontak besi dengan udara maupun air. Jadi sama sebenarnya fungsinya semua. Jadi fungsinya dari cara-cara pencegahan korosi itu adalah untuk mencegah zat itu bereaksi dengan udara maupun air. Jadi kalau dilapisi plastik juga sama tadi, untuk mencegah supaya besi ini tidak kontak dengan udara maupun air. Contohnya apa? Contohnya itu adalah rak piring atau keranjang sepatu. Biasanya kan dilapisi plastik tuh bahan barang-barang tersebut. Itu sebenarnya fungsinya adalah untuk mencegah perkaratan atau korosi. Kemudian yang keempat adalah dengan pelapisan timah. Jadi besi biasanya dilapisi dengan timah. Kaleng-kaleng biasanya yang terbuat dari besi itu biasanya dilapisi dengan timah. Kemudian selanjutnya adalah galvanisasi pelapisan dengan seng. Galvanisasi itu disebut juga pelapisan dengan seng. Pelapisan dengan seng itu biasanya besi itu dilapisi dengan seng, misalnya pipa-pipa besi, kemudian tiang telepon, kemudian badan mobil. Nah, prinsip ini disebut sebagai prinsip perlindungan katode. Jadi kalau besi dilapisi dengan seng, biasanya ini disebut sebagai perlindungan katode. Kemudian yang keenam itu adalah pelapisan dengan krom atau chroming plating. Chroming plating biasanya contohnya pada bumper mobil atau besi baja yang dilapisi dengan krom. Jadi biasanya pada bumper mobil itu bumpernya dilapisi dengan krom. Itu untuk mencegah apa? Untuk mencegah korosi. Kemudian yang ketujuh adalah pengorbanan anode. Penggunaannya itu adalah melindungi pipa baja yang ditanam di dalam tanah. Jadi contohnya adalah melindungi pipa baja di dalam tanah
Makanya dia di situ ditanamkan ditanamkan magnesium. Untuk apa? Supaya magnesium ini nanti lebih cepat teroksidasi. Jadi untuk apa pipa magnesium? Itu untuk melindungi besi baja yang ditanam di dalam tanah. Jadi yang nanti teroksidasi itu ya magnesiumnya duluan, karena dia melindungi pipa baja tadi. Itulah cara-cara pencegahan dari korosi. Jadi pengertian korosinya bagaimana, kemudian proses terjadinya korosi seperti apa tadi, kemudian zat-zat kimia atau zat kimia, senyawa kimia yang dihasilkan oleh peristiwa korosi, kemudian cara-cara pencegahan dari korosi. Sudah saya jelaskan. Dari penjelasan yang ada tersebut, kita bisa mengajukan gagasan bagaimana sih caranya kita mengatasi korosi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penjelasan tentang korosi yang sudah saya jelaskan tadi. Apa saja cara-cara pencegahan korosi, buat gagasannya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan saya tentang korosi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Irianti dari SMA Negeri 210 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your attention. Thank you a lot, and goodbye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.